Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan mahasiswi Dede Ervina. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait tugas kuliah yang berjudul Patroli Siber dalam Mencegah Kejahatan dan Upaya Peningkatan Literasi Digital. Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu dosen kami, Ibu Suranita, dan kepada rekan mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam presentasi ini. Kami masuk ke dalam pembahasan di mana latar belakang dari tugas ini adalah akselerasi transformasi digital tidak hanya membawa kesempatan, namun juga membawa ancaman bagi masyarakat global. Seiring dengan meningkatnya keterpaparan masyarakat ke dalam dunia maya, maka semakin tinggi pula kerentanan terhadap faktor-faktor risiko yang ada di dunia maya. Kemudian Data Central of Indonesia Policy Studies mengeluarkan studi mengenai pentingnya literasi digital bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, di mana pada tahun 2015 sampai 2019 diketahui pengguna internet Indonesia meningkat sebanyak 22%. Pada tahun 2019 dari 43,5%, total 270 juta orang di Indonesia memiliki akses terhadap internet. Kemudian pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa literasi digital di Indonesia masih belum sampai pada level baik dalam pencapaian angka 3,49 dari skala 1 sampai 5. Yang mana secara garis besar masih mengkhawatirkan mengingat betapa integralnya internet dalam kehidupan hampir seluruh masyarakat pasca masa pandemi. Rendahnya budaya literasi menyebabkan masyarakat mudah terprovokasi dan oleh informasi yang belum teruji. Kemudian pada Mei 2021, Kominfo telah meluncurkan program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital 2021 yang menjadi bagian dari pelaksanaan kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Ada perumusan penelitian, dalam ini muncul dua pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana peran Dirtipidum Siber dalam upaya mencegah kejahatan dan upaya peningkatan literasi digital, dan bagaimana efektivitas patroli siber di media massa. Kemudian tujuan penelitiannya adalah menganalisa peran Dirtipidum Siber dalam upaya mencegah kejahatan dan upaya peningkatan literasi digital, kemudian menganalisa efektivitas dan dari patroli siber itu sendiri. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, di mana dasar yang digunakan adalah bahan pustaka yang ada dalam ilmu penelitian tergolong dari data sekunder, meliputi bahan primer, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, kemudian Kitab Undang-Undang Tidak Pidana Pasal 390, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahan hukum sekunder misalnya buku, makalah, artikel, dan jurnal. Kemudian teori dan konsep yang digunakan adalah teori kebijakan hukum pidana yang juga sering digunakan istilah kebijakan kriminal, politik kriminal, atau dalam bahasa Inggrisnya criminal policy. Yang keduanya memiliki arti yang sama. Kebijakan kriminal adalah salah satunya diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan respon terhadap kejahatan atau ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Kemudian teori pencegahan kejahatan, di mana pada prinsipnya pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Di bawah ini adalah definisi dari National Crime Prevention Institution (NCPI). Masuk dalam pembahasan, di mana di sini kami uraikan pengertian literasi digital. Pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari literasi digital yang pertama yang dijelaskan oleh David Suherdi dalam bukunya Peran Literasi Digital di Masa Pandemi tahun 2021. Kemudian pengertian kedua adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup, belajar, maupun beraktivitas dalam masyarakat seiring berkembangnya akses informasi dan komunikasi. Contohnya adalah internet, media sosial, hingga perangkat seluler. Pendapat dari Weston Sydney. Kemudian ada kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang berasal dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer. Ini adalah penelitian dari kelas Gilter tahun 1997. Kemudian
bagaimana sebenarnya menghindari terkena risiko dari kejahatan siber itu sendiri. Eh, ini adalah data dari Lokadata, di mana pada tahun 2019 sampai 2020 kita bisa melihat jenis dari tindak pidana dari kejahatan siber itu, yang mana mendominasi di sini adalah penipuan online, kemudian diikuti dengan pornografi, akses ilegal, pencurian data identitas, manipulasi data sampai dengan pengubahan tampilan situs. Data patroli yang dirangkum oleh Data tersebut menunjukkan ribuan kejahatan siber yang dilaporkan sepanjang tahun 2019 hingga Mei 2020 sangat bervariasi. Khusus kasus terbanyak itu memang didominasi oleh penipuan online dengan jumlah kasus 2.584 kasus. Kemudian data Maret 2021, DPR RI menyatakan ada sekitar 3.500 laporan kejahatan siber yang didominasi oleh kasus terkait SARA, yang diikuti oleh kasus penipuan online, pornografi, akses ilegal, peretasan kebocoran dari data 279 juta BPJS. Kemudian patroli siber, dalam hal ini Polri terus memantau aktivitas media sosial dan mencari konten-konten negatif dalam meningkatkan patroli siber. Dan pendidikan terhadap masyarakat bertujuan untuk mengawasi segala macam bentuk pelanggaran terhadap hukum di internet. Patroli siber merupakan kegiatan yang dilakukan melalui razia online terhadap sistem program aplikasi patroli siber untuk mengamati, mengawasi perkembangan media sosial baik Facebook, Twitter, email, WhatsApp, Line, dan Instagram maupun pengguna internet lainnya dalam waktu berkala, yaitu bisa jadi 3 hari sekali, mingguan, bulanan, dan tahunan. Aplikasi patroli siber Polri bekerja selama 24 jam dalam waktu 7 hari dengan tujuan mengidentifikasi berita hoax, penipuan online, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, ujaran kebencian, bullying, ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat, baik akun pribadi maupun akun kelompok. Pentingnya patroli siber dilakukan secara intensif agar publik tidak mudah menyebarluaskan informasi palsu maupun yang berpotensi pada menebar kebencian sebagai upaya peningkatan literasi digital masyarakat, sehingga dapat menjaga keamanan transaksi digital. Memahami perangkat elektronik atau teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi serta memahami dan memitigasi risiko siber. Tingginya literasi digital ke depan diharapkan dapat merawat kebinekaan Indonesia, termasuk memperkuat budaya toleransi dan kampanye tentang moderasi bagaimana di media sosial dan media digital. Ada 5 faktor yang menghambat efektivitas patroli siber di media massa. Satu adalah faktor hukum, di mana sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, KUHP pasal 390, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kemudian terhambatnya efektivitas yang kedua yaitu karena faktor penegak hukum, di mana kurang efektifnya disebabkan oleh minimnya jumlah anggota penyidik yang menangani perkara serta belum dibentuknya satuan fungsi yang khusus menangani perkara tindak pidana siber. Kemudian faktor fasilitas dan sarana itu sendiri, di mana penegak hukum, khususnya dalam hal ini kepolisian, masih kesulitan dalam menangani perkara dikarenakan minimnya alat dan fasilitas dalam menunjang kelancaran proses penyidikan kejahatan pada dunia maya. Kemudian faktor masyarakatnya sendiri, di mana masyarakat, kepatuhan masyarakat di sini rendah. Banyak aduan yang masuk kepada kepolisian, namun perkara yang dapat ditangani yang sangat minim. Kemudian yang faktor terakhir adalah faktor budaya hukum, di mana budaya penggunaan internet yang semakin meningkat pada prosesnya, pada dasarnya akan membuka peluang lebih besar terhadap pelaku kejahatan siber, sehingga sangat berpengaruh pada kurang efektifnya patroli siber. Dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa akselerasi transformasi digital tidak hanya membawa kesempatan, namun juga membawa ancaman bagi masyarakat global seiring dengan meningkatnya keterpaparan masyarakat ke dalam dunia. Maka semakin tinggi pula kerentanan mereka terhadap risiko-risiko yang ada di dunia maya. Literasi digital memiliki urgensi yang mencakup hampir seluruh kebutuhan hidup manusia, terutama
sejak dekat dan melekat dalam penggunaan teknologi. Namun perlu diketahui bahwa sejatinya merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko yang mengintai dari penggunaan teknologi digital, sehingga diperlukan adanya keterampilan yang akan membersamai pengguna teknologi dalam pengoperasian digital. Kompetensi literasi digital akan menjadi kompetensi penting dan mendasar sehingga masyarakat dituntut dapat menyadari pentingnya literasi digital. Kemudian patroli siber dilakukan secara intensif agar publik tidak mudah menyebarluaskan informasi palsu maupun yang berpotensi pada menebar kebencian sebagai upaya peningkatan literasi digital masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan transaksi digital, memahami perangkat elektronik atau teknologi yang digunakan dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi serta memahami dan memitigasi risiko serangan siber. Demikian presentasi tugas yang dapat kami sampaikan. Mohon masukan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.